Oke. Jadi buka filenya dulu. Tanggal Friday William Miller ya. Ini tanggal 14 bulan 1 22. Oke, mari kita lihat di sini ya. Jadi kita sudah tahu, kita gambar dulu. Kita punya timeline. Timeline pertama, kalau dari Daniel 12:4 tahun berapa, Sami? Mantap. Ini 1798. Apa yang dibuka di sini, Rachel? Di apa tadi, Kak? Yang dibuka di sini apa? Yang dibuka Little. Mantap, Little Book. Oke. Kita mau tanya sama Mary Bell, Little Book-nya tentang apa aja ya? Satu AM apa? Apakah empower di sini? Kalau baru dibuka satu malaikat pertamanya baru apa? Enter. Masuk, betul? Dan malaikat pertama ini ada hubungannya dengan pekabaran apa isinya? Dan kalau belajar Little Book, ya kan? Daniel 8:14 itu ngomong tentang apa? Second coming, mantap. Ya, ini fondasinya. Kan? Yang di 1798. Lalu kita tahu bahwa ada buku di sini. Bukunya apa? Kalau ini Little Book dibuka di sini, kalau di sini apa yang terjadi? Mantap. Jadi beda kan? Iya. Terbuka. Oke. Lalu di sini ada apa yang apa? Ada sebentar yang di up, Bukan? Ada apa yang apa? Oh, 1 AM empower. Dan kita tahu 1 AM empower karena ada apa yang apa? Malaikat yang turun. Dan having great power atau mighty angel? Mighty angel. Mantap. Mighty angel Revelation berapa? Mantap, mantap. Revelation 10 ayat 1. Artinya dia akan mengempower pekabaran yang sudah apa? Terbuka. Betul nggak? Karena angel tugasnya minister. Minister strengthen itu sama dengan empower, betul? Ya. Masih ingat kan? Minister sama dengan strengthen sama dengan empower, betul? Ini dia. Dan dia mengempower little pekabaran yang sudah terbuka, betul? Dan pekabarannya tentang apa? Malaikat keberapa? Pertama. Artinya apa yang diperkuat di sini? 1 AM. 1 AM empower. Nah, hari ini kita mau cari tanggalnya kapan 1 AM empower. Boleh? Jadi kita udah bisa buktikan bahwa ini empowered. Nah, kita sekarang mau buktikan tanggalnya tanggal berapa. Apakah bisa mengerti hari ini tujuan rencana kita belajar? Bisa? Ya, Mice. Oke, mantap, mantap. Oke, kita lanjut lagi.
Kita lanjut lagi. Kita pergi ke Revelation 10 dulu. Kita baca lagi ayatnya ya. Kita lihat Revelation 10 ayat 2. Oke? Revelation 10 ayat berapa? Dua. Nah, jadi ini kita mau lihat ya di sini. Nanti next kapan-kapan kalau kita belajar Wahyu 10 ini bisa jadi pelajaran ya. Jadi kita yang udah kita bahas itu kita udah ngerti bahwa another mighty angel ini come down from heaven. Ini kita udah belajar kan? Ini artinya dia empower sesuatu pekabaran yang dari malaikat bawa buku yang terbuka, betul nggak? Yang ini kan? He had his hand little book open. Jadi dia mau menguatkan apa? Empower yang dia bawa, betul nggak? Boleh? Bisa? Nah, hari ini kita mau lihat bahwa ini malaikat, dia ada berapa kaki? 2 kan? Ini ingat simbol. Yang sebelah kanan dan yang sebelah apa? Kiri. Yang sebelah kanan di mana? Sebelah kanan di laut. Betul. Kalau sebelah kiri, earth. Betul? Nah, pertanyaannya apa artinya malaikat punya kaki yang membawa di sini little book yang dibuka atau terbuka? Terbuka. Nah, terbuka ini ya, little book ini ya, dia bawa ini. Ini kan mighty angel kan? Dia turun ya kan? Nah, apa artinya kakinya di sebelah kiri di laut, sebelah kiri di darat, dan sebelah kanan di laut? Boleh? Apa artinya? Boleh. Jadi apa artinya ini? Kakinya di sebelah kanan dan kiri, earth dan sea. Coba Mary Bell ulang pertanyaannya. Pertanyaannya itu Uh-huh. apa artinya kaki sebelah kanan dan sebelah kiri? Tolong sebutkan tempatnya di mana, sayang? Sebelah kiri itu di earth, di bumi. Terus Lalu? kanan di laut. Oke, mantap. Itu dia. Oke. Tunggu ya. Aku ini dulu. Gimana? Aca boleh ikuti, Mama bisa? Rachel, Ronald bisa? Bisa, Kak. Apa artinya ya? Oke. Kita lihat kutipannya. Ini 2 SM ya. Oke. Kita lihat di sini kebesaran ya. Oke, kita kasih dia punya terjemahan aja. Aduh. Jadi pertanyaan yang ditanyakan ini yang lebih susah hari lahirnya Koko Daily ya. Aca paling susah ya. Ya, Mici. Itu dia. Itu harus ditanyakan itu.
Oke. Yang susah-susah itu sedap. Oke, ini dia, ini ya. Oke, kita mau minta kesediaan dari Kokore untuk baca kutipan ini. Silakan Kokore. Pasal 14 yang menyatakan bahwa jam penghakiman Tuhan telah datang diberikan pada akhir dari waktu. Dan Ada time of the end kan ini? Jadi mari kita lihat gambar dulu ya Kokore. Jadi kita lihat di sini bahwa ada waktu time of the end. Dan di time of the end, pekabaran wahyu berapa yang dikasih di sini? 10. Pesan dari apa ini, Sami? 11. Revelation 14, ya toh? Revelation 14, ya kan? Nah, Revelation 14 ini mengabarkan proklaim apa? Penghakiman Allah. Judgment, toh? Pekabaran judgment, toh? Pekabaran judgment dari Revelation 14 itu malaikat keberapa? Pertama. 1 AM. Bagaimana? Jadi betul nggak? Sudah terbukti nggak bahwa 1 AM masuk di sini pekabarannya? Nah, itu dia. Nah, lalu ini ngomongin time of the end, ya kan? Terus dan, ada kata dan, betul? Jadi ini lagi cerita, ya kan? Cerita yang lain yang sudah habis ceritanya tentang time of the end. Nah, berikutnya apa Koko? Lanjut. Oke, dan malaikat dari Wahyu 10 diwakilkan digambarkan memiliki 1 kaki di atas laut dan 1 kaki di darat. Nah, apakah ini mighty angel? Iya, berarti angel. Nah, ini dia malaikat Revelation 10, betul? Yang 2 kakinya di mana tadi? Di sea sama earth, ya kan? Nah, apa artinya? Kita tadi cari apa artinya kan? Oke, apa artinya Kokore? Menunjukkan bahwa pesan Pekabaran akan dibawa negeri-negeri jauh dan samudra akan diseberangi, laut-laut diseberangi, dan pulau-pulau laut akan mendengar pengumuman dari pesan terakhir untuk dunia. Jadi artinya, apa artinya kakinya di earth sama sea? Apa artinya? Pekabarannya akan apa? Proklamasi Akan dibawa ke dunia, ke darat, ke laut. Akan worldwide kan? Akan mendunia kan? Akan tersebar kan? Boleh, boleh? Bisa? Masih ingat nggak waktu itu William Miller dari private, dari mulai publik, di tempatnya, di satu gereja, betul nggak? Dan di waktu malaikat turun, pekabarannya mulai menyebar kemana-mana, betul? Bisa? Jadi artinya apa? Ulang. Apa artinya malaikat kakinya di laut dan di darat? Apa artinya? artinya pekabarannya Worldwide. worldwide. Artinya pekabarannya akan mendunia. Oke? Akan tersebar. Boleh? Boleh. Oke. Dan pekabarannya tentang apa, Kak Sasha?
Sesuai konteks ini. Judgment. Judgment. Dan judgment itu tentang pekabaran apa, Kak? 1 AM. 1 AM. Jadi ketika dibilang malaikat ini waktu dia, kita kan udah belajar waktu dia turun kan? Kita belajar, oh ternyata 1 AM empower. Artinya empower ini ada koneksinya dengan kakinya di sea dan earth. Diperkuat artinya pekabarannya akan apa, Kak Sasha? Akan tersebar mendunia. Betul, itu dia. Oke, sampai sini mengerti semua? Coba Aca ulang artinya apa? Artinya pekabaran wanita yang mighty angel itu, malaikat yang mighty angel di Revelation 10 itu artinya pekabarannya akan disabar di seluruh dunia, dan pekabarannya judgment atau first angel message. Oke. Itu dia. Dan koneksinya dengan pekabaran malaikat diapain aja? Empower. Oke, ini kutipan pertama. Apakah sudah mengerti tentang 2SM? Tapi kita udah dapat tanggalnya belum ini? Aduh, belum. Berarti cari lagi yang lain, betul? Oke, kita lihat kutipan berikutnya. Kita lihat kutipan ini sekarang. Nah, ini dia. Oke, Kak Sasha boleh baca ini? Boleh, G. Boleh. Posisi malaikat dengan 1 kaki di laut, yang lain di darat, menandakan luasnya pewartaan pesan. Itu akan melintasi perairan yang luas dan diproklamirkan di negara-negara lain, bahkan ke seluruh dunia. Wih, sampai situ dulu, Kak. Nah, jadi apakah ini kutipan berikutnya yang menjelaskan posisi malaikatnya ini menunjukkan kalau pekabarannya ini proklamasi pekabarannya akan apa? Wide extend kan, Kak? Iya, betul, G. Wide extend. Wide extend itu artinya wide extend itu akan meluas. Nah, akan meluas, Caca, oke? Miribel bisa? Oke, Kak, lanjut, Kak. Oke. Pemahaman akan kebenaran, penerimaan pesan yang menyenangkan, diwakili dalam memakan buku kecil itu. Kebenaran tentang waktu kedatangan Tuhan kita adalah pesan yang berharga bagi jiwa kita. Wih. Oke. Mari kita lihat sini. Oke. Kita baca Wahyu 10 ya. Nah, 10 ayat 8 dan 9, oke? 10, 8, dan 9. Oke, Rachel mau baca ya, Rachel? Oke. Revelation 10 ayat 8 dan 9. And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Wow, oke. Jadi Rachel,
Di sini malaikatnya udah turun kan? Dan akhirnya malaikat Ya, ngomong sama siapa? John. Dia punya little book kan di sini. LB ya. Dan dia ngomong sama John. Ini John ya. Lalu dibilang ada suara dari surga, betul? Apakah suara dari surga ini suara malaikat atau suara yang lain? Yang lain. Yang lain, betul? Ada voice dari which I heard from heaven kan? Dan suaranya Ya. dari surga ini, misalnya nih heaven lah, ada suaranya adalah suruh ngapain? Ambil little book dari tangan malaikat. Nah, betul? Oke. Oke, kalau little book di 1798 baru terbuka, artinya siapa John? Mewakili siapa John ini? William Miller. Mewakili? Apakah mewakili pergerakan Alpha atau Omega Adventism? Alpha. Alpha Adventism. Boleh? Oh, Karena little book-nya baru dibukanya kapan? Terbukanya di sini kan? Dari 1798 dimulai dibuka dan di sini kan semua kan? Artinya John ini melambangkan atau mewakili pergerakan Alpha Adventism dalam cerita ini. Apakah sampai sini bisa mengerti? Bisa Kak. Karena apakah Bisa. di zamannya John udah terbuka Kak bukunya? Di zamannya John ya. Iya. Eh, Sudah 1798 belum? belum. Belum, betul? Ini kan kayal semua kan, Kak? Ini Iya, vision iya, semua betul. kan? Nah, jadi dia Ya. yang mengalami vision ini mewakili pergerakan Alpha Adventism. Karena dia yang disuruh ambil, betul? Oke. Lalu dibilang apakah boleh dikasih harus atau ambil sendiri? John bilang kan, kasih dong ke saya, betul dong? Sendiri. Kasih dong ke saya. Ambil sendiri ya. Tetapi malaikat bilang ambil sendiri. Artinya kebenaran apakah harus saya disuap-suap atau saya harus bisa buktikan sendiri? Oh iya, saya harus bisa buktikan ya. Betul nggak, Kak? Malaikat aja bilang, kamu Ya, mau ngerti betul. little book pekabaran malaikat pertama? Ambil sendiri. Betul nggak? Ada pengalaman untuk ngerti sendiri. Betul nggak, Kak? Jangan cuman bilang, oh Tuhan sudah mau datang. Apa buktinya? Ya sudah mau datang lah. Bisa nggak buktikan? Ya udahlah sudah mau datang. Apakah cukup? Bisa kita kayak gitu? Tidak, nggak Enggak bisa. dong. Artinya kalau misalnya sampai kalau saya bilang, ya pokoknya Tuhan sudah datang, nggak bisa buktikan, nggak bisa kasih ayat, itu sama dengan malaikat bilang apa? Gimana Gay? Kalau misalnya sampai saya jadi, misalnya nih ya, saya jadi orang yang, pokoknya Tuhan udah datang, buktinya mana? Oh ya, pokoknya Tuhan datang lah, nggak usah ada bukti-bukti ayat-ayat, nggak usah tanya-tanya deh. Nah, itu kira-kira malaikat ngomong apa sama John? Nanti saya kasih. Malaikat yang datengin John, betul? Ini waktu John bilang, kasih dong ke saya, give me the little book. Malaikatnya bilang, oh ini John, betul nggak Kak? Iya, Pokoknya iya kamu betul. terima bulat-bulat deh. Ada pekabaran, ada 1 AM, ada second coming gitu kan? Karena kita sudah tahu kan little book isinya 1 AM, judgment day kan Kak? Iya, betul. Jadi artinya kalau John harus ke malaikat, artinya harus ada usaha nggak untuk mengerti little book-nya? Iya, Harus ada. betul. Kalau nggak ada usaha, namanya malaikatnya ngomong, ini John saya kasih. Betul nggak Kak?
Ini dia. Iya. Artinya dalam mempelajari kebenaran ada usaha yang dibutuhkan. Bagaimana? Iya, Walaupun betul ya. walaupun pekabaran Little Book ini dibawakan oleh pekabar yaitu malaikat, tetapi orang harus ada usaha untuk mengerti dan bisa membuktikannya sendiri. Nggak bisa ketika ambil aja kesimpulan pelajaran hari ini apa? Oh, nanti kita dapat tahunnya misalnya ya, tahunnya 17 Agustus 1945. Pokoknya 17 Agustus 1945 malaikat pertama di empower. Gimana buktikannya? Ya pokoknya di empower. Nah, apakah itu kira-kira malaikat kasih atau gimana Kak? Ada usaha nggak mau datang ke malaikat Kak? Enggak, itu malaikat kasih. Betul, betul. Iya. Ini cuma lihat-lihat dari jauh aja kan, ambil kesimpulan lah, nggak mau datang dan memang menggali kan Kak? Nah itu dia. Ya. Gitu. Oke, apakah bisa ngerti artinya 10, 8, dan 9? Ambil sendiri, betul Aca? Jadi apakah kalau kuis terus disuruh usaha itu apakah kira-kira Mice bilang ambil sendiri atau ini aja jawabannya yang mana aja? Itu dia, karena malaikat bilang kamu harus ada pengalaman dalam pekabaran Little Book ini. Betul nggak? Oh, iya, Itu dia. Nah, itu dia ya. Jadi make sure kita yang mau makan Little Book ya, kita harus ada pengalaman dalam pekabaran ini, gitu ya. Oke. Dan dibilang John, apa yang terjadi sama John? Apa yang terjadi sama John? Pertama harus dia apa? Dia ambil dan dia makan. Diambil toh yang pertama. Yang kedua adalah dimakan. Kalau dimakan kira-kira makan langsung telan atau dikunyah baik-baik? Kunyah. Dikunyah baik-baik. Ya kan? Dikunyah baik-baik. Kalau misalnya dikunyah baik-baik, apakah kira-kira dikunyahnya kalau mengunyah makanan pelan-pelan atau cepet-cepet atau gimana Kak? Pelan-pelan. Pelan. Pelan-pelan. Apakah firman Tuhan, cepet-cepet deh belajarnya, atau kita pelan-pelan mengerti setiap kata, setiap ayat kita mengerti Iya, semua? betul. Nah, Betul. ya kan? Ini dia. Jadi artinya dimakan make sure dikunyah baik-baik, artinya dimengerti pelan-pelan, betul nggak? Dimengerti baik-baik. Itu dia. Jangan sampai ada, aku nggak ngerti yang ini, kita biarin aja ya kan? Ya kan Aca? Makanya harus direview, harus diulang, harus dikasih soal kan Aca? Oh ternyata aku nggak bisa jawab ini, aku belum mengerti yang ini. Itulah yang saya review, betul nggak? Nah, itu dia. Lalu habis dimakan masuk mulut kan? Ini prosesnya di mulut kan? Ya, Mice. Apa yang terjadi di mulut? Dikunyah. Oh sudah dikunyah, dimengerti baik-baik. Apa? Ditelan. Manis. Manis. Manis seperti apa? Betul. Lalu yang keempat apa? Pahit di perut. Pahit di perut. Di perut. Ah. Boleh urutannya bisa? Bisa, Mice. Oke, coba Manda ulang urutannya Manda. Gimana Manda? Oke, Kak. Coba, ayo. Silakan. Urutannya itu pertama susunya itu diambil, setelah itu dimakan dan dikunyah baik-baik, yang artinya itu dimengerti baik-baik bukunya, firmannya. Betul. Dan itu ada proses di dalam mulut. Nah, terus yang terjadi itu rasanya manis seperti madu. Betul. Itu masih tetap di mulut. Tapi ketika ditelan itu pahit di perut. Betul. Oke. Dari kutipan yang Kak Sasha baca di 7BC,
Kira-kira nomor yang dijelaskan nomor 1, 2, atau 1, 2, 3, 4 yang dijelaskan di 7BC, yang mana? 2, Mici. Yang mana? 2, Mici. 2. Yang lain gimana? Tunggu ya. Baca 2, Mhm. Mici. Yang kedua, Kak. Kedua. Oke, Manda 2. Rachel Ronald gimana? Kokore. Mak. Maribel apa Maribel? Kalau Sami kenapa bisa jawab 2? Kata-kata apa di kutipan ini bilang 2? Karena kekabarannya disebar ke seluruh dunia. Bukan itu Sami. Bukan itu. Kalau Aca? Boleh aku coba, Kak? Gara-gara Oh ya, habis ini Manda. Coba Manda. Aca gimana? gara-gara di kutipan BC itu dia mau makan buku kecil itu, Mici. Oke, itu Aca. Kalau Manda? Aku setuju dengan ACC karena ada kata is represented in the eating of the little book. Dan kalau eating the little book itu artinya apa? Dimakan, Kak. Comprehend itu mengerti atau enggak? Ngerti, Kak. Mengerti, Mici. Itu dia. Artinya kalau misalnya saya pas belajar saya nggak ngerti, saya lagi makan atau enggak? Enggak, Mici. Iya. Enggak, Kak. Itu dia. Dan kalau misalnya saya nggak suka cita dalam pekabaran itu, saya nggak dengan sukacita menerimanya, kira-kira saya adalah orang yang ambil bagian dalam makan little book nggak, Kak Sasha, Rachel, Ronald, dan semua? Enggak. Enggak. Dan kalau ini pergerakan Alpha Adventism yang sama dengan Omega Adventism, artinya kita bisa nilai sikap kita. Dari sikap kita bisa ditunjukkan kita lagi makan little book atau enggak. Betul enggak, Kak Sasha? Walaupun kita Ya. lagi dengar, kita lagi ngeliat, lagi apa, tapi belum tentu kita makan dan kita comprehend dan kita eating the little book. Karena kalau eating the little book akan glad reception, Kak. Akan semangat, akan senang banget. Wih, mantap ini. Wih, Iya. seneng Iya. banget belajar firman Tuhan. Betul nggak, Kak Sasha? Itu dia. Itu dia. Ya. Dan comprehend, mengerti. Wih, itu dia. Ya. Gimana kok di Sonder ada pertanyaan? Aca? Iya? Nggak kedengeran, sayang. Iya. Halo, Mici. Ya. Jadi Aca mau tanya, apa itu Alpha Adventis sama Omega Adventis, Mici? Iya, Alpha Adventism itu adalah pergerakan Advent yang mula-mula dari 1798. Advent itu artinya apa sih, Aca? Menunggu kedatangan setan atau kedatangan Tuhan? Advent. Kedatangan Tuhan, Mici. Itu dia. Dan dari time of the end, apakah ada pekabaran second coming nggak? Ada, Mici. Ada pekabaran malaikat pertama kok, betul nggak? Oh iya, Mici. Ya, terus ada apa little book yang berhubungan dengan Daniel 8, udah itu second coming, betul nggak? Iya, Mici. Nah, ini Benar. mereka punya gerakan dari time of the end ini adalah Alpha. Alpha itu yang pertama, pergerakan penanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang pertama, dan itu akan mengulang di akhir zaman kita yang menunggu kedatangan kedua juga kayak mereka. Gimana? Jadi kita belajar ini aja, bukan lagi belajar sejarah, karena pengalaman mereka ini akan terulang di kita, itu kan? Iya, Mici. Boleh ya? Mici. Nah, itu dia. Jadi, eating little book. Ada Maribel, silakan. Habis itu Rachel ya. Oh, ada Rachel. Suaranya kurang keras, Dek. Deketin ke mic, Dek. Yang di bawah John itu mewakili pergerakan Alpha Adventist, di bawahnya itu yang ada tanda Omega. panah itu Omega Omega, Adventist. oke. Jadi sama kan?
Kalau mereka dulu makan Little Book, kira-kira kita nggak makan Little Book atau sama? Sama Mice. Sama. Apakah kita sekarang masih ada pekabaran malaikat pertama atau udah nggak berlaku? Masih ada. Apakah kita udah nggak ada penghakiman atau ada penghakiman masih? Ada Ada penghakiman malaikat Mice. pertama nggak? Second Ada coming masih Mice. menanti. Masih Mice. Nah, itu dia. Artinya kita juga sama kayak Alpha Adventism, kayak William Miller, kalau Ellen White dulu di Alpha Adventism harus makan Little Book yang sama. Gimana? Oh iya Mice. Bisa ngerti Aca? Bisa Mice. Oke, mantap Aca. Oke. Tadi Rachel, silakan Rachel. Kak, berarti rasa manisnya itu menggambarkan glad reception ya, Kak? Betul. Jadi glad reception sama comprehend kan? Jadi comprehend, Iya. comprehend the truth. Dalam konteks ini second coming 1 AM semua kan? Terus sama glad reception. Itu dia. Ingat, ada apanya ini? Ada apanya Rachel? Nomor 4 ada apanya? Pahit di pur. Ada pahitnya. Itu dia. Dan dia bilang apa? Apa manisnya sih? Apa manisnya sih? The truth in regard the time of advent of our Lord was a precious message. Apakah precious, berharga itu melambangkan manisnya? Bagaimana? Jadi nomor 3 ini tentang apa? Manis di madu, siapa sih yang tidak senang untuk ketemu Tuhan Yesus? Betul nggak? Oh, senang. Semua senang. Jadi manis seperti madu apa? Karena sudah tahu 25 tahun lagi Kak Sasha Tuhan Yesus sudah mau datang. Gimana Kak? Iya. Manis madunya. Gimana Kak? Itu dia. Ini dibilang apa? Dibilang second coming ini adalah precious message. Precious ini berharga banget. Manis kayak madu. Waduh. Itu dia. Oke. Rachel, bagaimana mengerti itu sayang? Mengerti, Kak? Oke, mantap. Nah, nanti kita belajar pahitnya ya, mungkin nggak hari ini. Ya, karena pahitnya itu akan ada di tanggal yang berbeda. Tapi ingat urutannya apa dulu? Senang-senang atau pahit dulu? Senang. Senang. Wih, mantap banget message-nya. Siapa sih yang nggak senang? Tuhan mau datang. Wih, ninggalkan apalagi yang benar-benar cinta Tuhan Yesus kan Kak Sasha? Iya, betul. Aduh, bayangin kalau kita cinta sama seseorang, terus lama nggak ketemu, menanti-nanti, terus bilang 1 minggu lagi mau datang, apakah itu pekabaran paling bahagia? Kalau bisa tiap malam nggak bisa tidur, Kak. Ya, tunggu-tunggu waktu ya, Ge. Itu dia. Jadi apakah manisnya itu ditentukan seberapa cinta saya sama Tuhan Yesus, Kak Sasha? Betul. Itu dia. Semakin saya nggak cinta pekabaran ini, kayak apa ya? Kayak puyer 88 ya, kalau dulu itu ada puyer sakit gigi itu. Pahit banget ya. Pahit, apalah yang bitter ya. Kayak pare lah ya. Tapi pare Udah pahit duluan ya, Ge. Iya. Itu dia, karena saya nggak cinta. Jadi tergantung. Makanya harus glad reception kan, Kak? Itu orang yang cinta dunia kira-kira masih mau lama di dunia, kira-kira kalau dia ada pekabaran second coming Tuhan mau datang, kira-kira aduh, apakah itu pekabaran kesedihan buat dia, Kak? Nggak glad message, Kak. Gimana Kak Sasha, Amanda dan semua? Rachel, Ronald, gimana? Iya, betul. Itu dia. Itu dia. Ya, Maribel gimana Maribel? Mau tanya Mice kamar Bong. Oh boleh dong, gimana sayang? Silakan. Kalau di Mopolo mau tanya gimana, putus-putus terus Maribel. Sekarang tanya Jo, gimana sayang? Itu Adventis dengan Adventism itu bedanya apa? Sama sayang. Adventism. Adventism, Adventis. Beda tulisannya aja ya, Say. Betul nggak, Say? Kokornya di bawah. Oh, kokornya lagi di bawah. Oke.
sakit perut. Oke. Oke, boleh semuanya bisa ngerti ini? Mici. Oke. Mici. Boleh, Ya. Kak. Oke, Rachel, gimana? Aca? Kan yang urutan itu Mici. Itu yang baik-baik dulu baru yang jelek itu Mici. Tapi Iya. yang jelek dulu baru yang bagus Mici. Itu Yang gimana, diajarin Sayang? oleh emak. Yang diajarkan oleh Mak? Soalnya emak bilang kan ini dulu berenak-enak dulu berkesusah-susahan. Oh, ya, ngerti. Ya. Jadi Aca, apakah semua harus ada konteksnya, Aca? Konteks. Apakah ini konteksnya dituntun pakai firman atau Mice karang-karang? Pakai firman. Pakai firman. Dan firman tulis apa? Manis dulu atau pahit dulu? Manis. Itu dia, karena ini berdasarkan urutan cerita, sayang. Kalau konteksnya nasihatnya emak bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian, contohnya itu benar juga. Contohnya kita susah, kita sulit-sulit dulu kerjain kuis kan aja. Terus pas sudah dapet, aduh senang sekali nggak Aca? Nah itu dia, betul nggak? Itu namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau dalam cerita ini bedanya adalah manis dulu baru pahit. Boleh Aca? Oh, baru pahit. Jadi Oke, Aca punya ini konteksnya benar semua, tapi tergantung alur ceritanya, oke? Oke, mantap Aca tanya. Oke. Oke, Sonder sudah terjawab semua? Udah, Mici. Oke, thank you. Oke, lanjut lagi. Oke, ini sudah jadi kita udah bahas tentang manis, pahitnya nanti ya. Oke. Kita ke kutipan lagi. Nah, ini ada 3 kutipan ya yang buktikan kalau dia worldwide. Jadi kita taruh di sini. GC sekarang di GC. Oke. Mak boleh baca, Mak? Boleh. Oke. Gerakan kedatangan tahun 1840 sampai 44 adalah manifestasi yang mulia dari kuasa Allah. Pesan malaikat pertama dibawa ke setiap stasiun misionaris di dunia. Wow. Jadi artinya kita di sini udah mulai lihat apa ini? Yang belum kita dapat. Yang kita mau cari apa? Ini ada apanya? Tahun atau tanggalnya? Waktu. Sudah dapat tahunnya, betul? Dan di kutipan ini bilang bahwa apa yang worldwide? 1 AM. 1 AM, betul? Ke setiap stasiun, betul? Ke seluruh dunia lah. Dan dimulai kapan dan apakah dibawa ke seluruh dunia ini worldwide kan? Iya. Dan kalau betul. worldwide harus apa yang turun? Malaikat Wahyu berapa? 10. Wahyu 10. Sorry. Ya 10 ya. Wahyu 10 yang kakinya di mana? Sea dan Earth. Earth. Kanannya apa ya? Kita nggak usah. Kanan Earth ya? Ada. Oke, aku lihat aja deh ya.
Mana itu? Sea dan earth, betul? Ini dia yang turun. Dan ini dibawa ke seluruh dunia. Jadi artinya waktu dia mulai, dan ini malaikat satu, kalau dibawa ke seluruh dunia namanya malaikat satu di apa? Empower. Dan apakah ada power juga ini? Betul nggak? Ada power juga kan? Manifestasi power kuasa Tuhan di mana pekabaran malaikat pertama dibawa worldwide. Nah, ini lebih jelas lagi kutipannya. Dan ditambah mulai tahun berapa? 1840. Betul, startnya tahun 1840. Sampai 18 berapa? 44. 44. Wow, artinya kita tahu baru tahunnya. Malaikat turun Wahyu 10 ini tahun berapa? 1840. 40. Ya masih 40 ya. Iya, kita tahu startnya dulu kan, Kak? Oh, 1840. Ya, ya. Nah, tanggalnya, betul nggak? Tanggalnya sekarang. Oke? Bisa semuanya? Apakah ada pertanyaan tentang ini? Udah bisa lihat koneksinya nggak dari tiap kutipan? Boleh? Bisa? Ya. Jadi kalau ini cuman pekabaran judgment-nya, Revelation 14, yang dikonekkan dengan Angel Revelation 10. Di sini jelaskan tentang lebih ke arah pas makan. Dan itu connect dengan Advent-nya of our Lord. Ini. Nih, Advent of our Lord. Lalu di sini jelas-jelas ada malaikat pertamanya. Jadi komplit nggak ini semua kutipan, 3 kutipan ini? Ya. Komplit, paket komplit namanya. Dan dapat lagi tahunnya, terima kasih tahunnya 1840. Yes. Dapat. Nah, sekarang tinggal tanggalnya, betul Kak Sasha? Iya. Tanggalnya. Oke. Apakah ada pertanyaan dari tahunnya sebelum kita ke tanggalnya? Ya, silakan Mary Bell. Silakan Mary Bell. Iya, silakan. Buka mic aja. Yang itu Star 1840 itu yang di mana nih? Ini, waktu malaikat ini kan dibilang kan, malaikat pertama dibawa ke seluruh dunia. Kalau dibawa ke seluruh dunia itu apa? Malaikatnya apa? Worldwide. Malaikat apa yang turun? Revelation 10. Dan itu dimulainya tahun berapa? 1840. Jadi malaikat turunnya tahun berapa? 1840. Ya itu dia. Di mana malaikat satunya di empower. Dan mulai pekabaran malaikat satu itu di empower. Dan mulai worldwide, mendunia. Boleh? Oke. Oke, mantap. Mary, Aca ada pertanyaan apa? Boleh. Mici ada pertanyaan pekabaran First Angel Message Empower itu dibawa ke seluruh dunia hanya tahun 1840 atau gimana Mici? Mulainya 1840. Kalau sampainya terakhirnya Mici? Terus sampai sekarang sayang, belum berhenti. Karena pekabaran malaikat pertama ini kan mau menyelamatkan everlasting gospel kan? Jadi kalau cuman berhenti di 44, ya enggak dong. Betul enggak? Iya, jadi ini pergerakan Advent-nya sampai 44-nya yang khusus. Nanti ada lanjut ceritanya ya, Aca. Pokoknya kita sudah tahu bahwa pekabaran malaikat pertama diperkuat mulai extend tahun berapa? 1840. Itu dia. Boleh? Iya, Mici. Nanti kita akan tahu kenapa harus
dibilang sampai 44. Nanti kita mau tahu ada hubungannya sama pahit, oke? Tapi belum waktunya ke situ. Boleh Aca? Oh iya, Mici. Dan kalau Aca bilang satu malaikat satu artinya sampai 44. Kapan berhentinya, kapan ininya? Nggak ada, sampai sekarang masih ada. Namanya orang belum berhenti berdosa dan masih ada kesempatan Tuhan masih bekerja di bilik maha suci, pekabaran malaikat pertama harus terus dikabarkan. Itu dia. Pertanyaannya, Aca mau nggak belajar terus menjadi pekabarnya? Betul nggak, Aca? Iya, Mici. Nah, itu dia. Aca mau nggak jadi pekabar malaikat pertama? Nah, itu dia. Boleh, Aca? Itu tujuan hidup, toh? Oke. Oke. Udah mengerti semua? Boleh lanjut kita? Bisa ya? Oke. Oke, ini sekarang ayat 2. Oke, dia punya little book yang terbuka, betul? Jadi kita udah bisa gambar di sini tahunnya. 1 tahun berapa? Dan di sini kan William Miller Increase of Knowledge kan? Betul nggak? Di sini dia mulai beritakan antara private dan public di sinilah ya. Ya, dari private dia ke public sampai pekabarannya meluas di tahun berapa? 1840. Mantap. Itu dia. Dan di sini dibilang little book-nya apa? Terbuka. Oke, mari kita lihat ya. Kutipan berikutnya ini. Oke, kita baca kutipan ini. Oke. John melihat little book unsealing atau unsealed. Unsealed. Nah, artinya udah terbuka kan Kak Sasha? Sudah Iya. udah lama lah, lampau kan Kak? Iya. Terbuka artinya. Oke. 1840 karena dibukanya di 1798 di sini kan. Little book-nya ini dibukanya di sini. Oke. Dan di sini waktu unsealed ini ada pekabaran malaikat pertama, kedua, ketiga. Ini pertanyaan kuis kan? Iya, betul. Nah, jadi pokoknya kalau little book-nya dibuka, itu ada koneksi dengan 1 AM, dan artinya di sebelah sinilah 2 AM, baru 3 AM. Betul nggak? Karena kita kan baru 1 AM nih. Sampai sini bisa semua? Dan ini harus dikabarkan ke dunia. Lalu dibilang waktu unsealing 1798 atau 1840? Unsealing 1798. 1798, oke? Ini unsealing the little book. Itu koneksi pekabarannya berhubungan dengan apa? Time. Jadi ada koneksi dengan pekabarannya, itu ada koneksi dengan time. Oke? Jadi artinya kalau dimanapun semenjak 1798, dan kalau di sini ada little book terbuka, apakah artinya ada yang message tentang time? Jadi kalau ininya, misalnya gini ya Kak Sasha, misalnya di sinilah, misalnya Kak Sasha lagi cooking, betul? Cooking. Apakah waktu cooking
ini masak misalnya nasgor. Apakah waktu cooking dan akhirnya cook, apakah nasi gorengnya misalnya ini jam 6 ya, jam 6 pagi Kak Sasha masak. Apakah nasi gorengnya sudah ada? Proses cooking ke cook, apakah nasi gorengnya udah ada jam 6 pagi? Belum. Misalnya Masih udah prosesnya jam 6 pagi sudah ada nggak Kak nasi gorengnya? Dari cooking ke cook. Oh, ada. Ada, betul? Kalau Ada. ibaratnya gini lah. Kalau cooking masih nasi, betul nggak? Wortel, buncis, masih dalam bentuk bahan-bahan yang akan jadi nasi goreng. Waktu cook, nasi goreng kan, Kak? Oke. Ya. Nah, jam 6 pagi sudah ada nasi gorengnya. Tapi mungkin Manda baru makan jam 9, contohnya kayak gitu. Tapi apakah nasi gorengnya ada terus? Misalnya Kak Sasha udah mau pergi kerja, tapi masak dulu kan? Tapi apakah waktu jam 7 atau jam 8 di sini nggak ada nasi goreng atau tetap ada nasi gorengnya? Tetap ada. Ada nasi gorengnya di sini. Betul nggak? Tapi Manda baru buka dia punya tempat tutup sajinya jam 9, betul nggak Kak? Iya, betul. Artinya kalau misalnya waktu unsealing the little book ini koneksi dengan berhubungan message dengan waktu, apakah sebenarnya pekabaran waktunya itu ada terus sampai 18.40 pun ada? Iya, betul. Boleh? Iya, Bisa? bisa. Jadi pekabaran message-nya ini ya ada terus di situ. Ada terus di situ, tapi tergantung yang sanggup menerimanya kan Kak, increase of knowledge-nya kan Kak. Ya, betul. Iya, gitu dia. Jadi yang tergantung belajar, waktu 1798 sudah bisa diakses semua tentang Little Book. Nah, itu dia, ya kan? Tentang Little Book semua bisa diakses. Nah, dan waktu ketemu lagi tentang Little Book-nya, waktu 1840 ada pekabaran tentang apa? Time. Oke. Jadi karena soalnya malaikatnya kan bawa Little Book kan Kak. Jadi kita harus tahu apa pekabaran time karena bukunya dibawa, betul nggak? Little Book-nya ini dibawa sama malaikat. Artinya pekabaran Little Book dari inilah yang berhubungan dengan waktulah yang akan termasuk pekabarannya meluas. Bisa ngerti nggak itu? Ya, yang ke seluruh dunia ya. Betul. Jadi ingat, waktu unsealing the little book, ini message-nya berhubungan dengan apa? Time. Tetapi orang punya increase of knowledge beda-beda kan? Iya. Nah, oke. Jadi increase of knowledge-nya semuanya William Miller menyelidiki, betul? Menyelidiki tentang second coming, betul? Jadi William Miller di sini tentang second coming, tentang judgment, terus tentang 1 AM. Pekabaran ini semua. Lalu kita ketemu lagi waktu 1840, malaikatnya turun lagi. Terus ketemu apa lagi? Tentang apa lagi? Little Book lagi. Dan Little Book ini dia mau ada yang di-empower, betul? Diperkuat. Ada yang mau pekabaran ini mendunia, betul? Dan harus ada koneksi dengan pekabaran time. Dan kita sudah establish kan ini pekabaran second coming kan? Second coming, judgment, ya ini semua Little Book. Tetapi kita mau tahu apa ini pekabaran time-nya. Dan ketika kita tahu pekabaran time-nya, kita bisa isi tanggalnya malaikat turun ini. Bagaimana? Bisa semua? Apakah ada pertanyaan di sini? Gimana Kak Sasha, Manda? Boleh dapat itu? Rachel? Aku bisa, Kak. Bisa ya? Makasih, Kak. Oke.
Rachel, silakan coba Rachel. Kakak boleh ulang tentang time-nya tadi nggak, Kak? Oh, boleh. Nah, jadi masih ingat nggak soal hari ini? Soal hari ini tanya bahwa William Miller waktu menetapkan 25 tahun lagi Tuhan Yesus datang, menetapkan time nggak? Iya, Apakah fondasinya untuk menentukan kedatangan oh enggak, Tuhan Yesus? Nggak. Matius berapa? 25:13. Apakah nggak ada yang tahu jam dan waktu? Betul nggak? Betul. Jadi walaupun mereka lagi hitung berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang, tapi mereka nggak pernah establish ini loh time-nya Tuhan Yesus datang. Mereka perkirakan ini loh tahun inilah, tapi kita nggak tahu kapan, betul nggak? Jadi apakah boleh dibilang itu time message-nya nggak? Iya. Kalau misalnya nggak tahu waktunya, cuman 25 tahun lagi, kapan? Nggak tahu. Pokoknya kita tunggu aja, karena Matius 25 ayat 13. Nah, gitu. Betul nggak? Iya. Nah, oke. Jadi boleh dibilang itu time message-nya nggak? Enggak. Nah, bukan kan? Karena nggak tahu jam dan harinya. William Miller pegang itu, makanya dia nunggunya dalam 1 tahun itu. Nah, lalu kita lihat lagi di sini. Ya kan? Jadi waktu malaikat turun, little book ini tentang second coming kan? Karena udah terbuka kan? Nah, lalu dibilang bahwa ini ada hubungan dengan waktu. Artinya ada pekabaran waktu tentang waktu yang akan mengempower pekabaran second coming yang sudah dikabarkan sama William Miller. Boleh nggak gitu? Boleh, Kak. Nah, itu dia. Oke? Boleh. Sampai di sini ini berhubungannya sama 1M power ya? 1AM betul. power. Oke. Pekabaran waktu inilah yang akan mengempower pekabaran William Miller. Atau pekabaran yang little book itu. Bisa? Bisa. Oke, mantap. Nah, kita nanti karena kita lihat supaya kita nggak mau cepat-cepat ya, kita semua kunyah pelan-pelan ya, dan benar-benar mengerti. Karena kalau kita lihat kita mau lanjut sama message time-nya ini, nanti kita terburu-buru dan nggak bisa serap sari-sarinya dengan baik. Jadi tolong kuasai ini dulu, boleh? Semuanya nanti kita sambung lagi. Bisa semuanya? Bisa, Kak. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita sudah paling nggak tahu tahun malaikat turun. Tahun berapa malaikat pertama di empower? 1840. Tanggalnya sudah tahu atau belum? Belum. Mantap. Dan yang mengempower itu pekabaran yang berhubungan dengan apa? Time. Itu dia. Karena sejauh ini kan kita udah waktu selidiki 1816, 1818, nggak ada message time, betul nggak? Karena second coming sendiri William Miller nggak mau tanggal segini, nggak ada dulu. William Miller nggak mau menentukan waktu karena dia punya prinsip Matius 25:13 itu. Yang dulu kita pernah belajar di awal-awal kan? Bisa? Iya, Mah? Tapi waktu 1818 itu kan William bilang 25 tahun lagi Yesus datang. Iya. Apa itu tidak berhubungan dengan waktu? Nah, jadi waktu dia bilang itu karena dia belajar 2300 kan, Mah? Iya. Belajar 2300. Jadi Mama bisa lihat nggak? Ini karena kita sudah belajar sejarah, enak ya Mah ngambil kesimpulannya ya. Kalau karena kita di depan, kalau waktu William Miller sendiri, apakah dia lagi increase of knowledge ini Mah? Lagi increase of knowledge. Jadi dia lihat, dia kan mengertinya bahwa sanctuary itu kan dunia yang mau dibersihkan. Mau dunia. Jadi pengertian dia sebenarnya salah. Betul nggak, Mah? Tapi dia juga nggak mau melupakan Matius 25 ayat 13 bahwa Tuhan Yesus itu nggak bisa ditentukan dengan waktu. Jadi dia combine aja. Aku nggak nentuin dia punya
aku nggak nentuin kok Tuhan Yesus tanggal berapa datangnya, tapi ini adalah nubuatan 2300. Nah gitu mah. Berdasarkan nubuatan 2300 juga nggak bisa disangkal kalau sanctuary ini bumi, tapi sanctuary itu bukan bumi atau sanctuary di surga mah. Di surga. Surga itu mah. Gimana mah? Hmm. Itu dia. Jadi ini Cuma waktu itu dia carinya kan dihitung juga toh. betul. Tapi apakah itu harusnya diaplikasikan di second coming mah? Iya. Apakah itu 2300 itu second coming atau bukan? Enggak. Enggak. Nah, itulah makanya dia punya salah interpretasi, itulah yang menyebabkan dia enggak, karena keterbatasan dia punya pengetahuannya lagi bertambah-tambah kan, Mah? Jadi itulah dia kita kayak lagi menjajaki dia punya pengalaman gitu, Mah. Enggak bisa diganti karena itulah yang terjadi, Mah. Boleh, Mah? Iya, sebenarnya nubuatan 2300 itu bukan second coming, tapi diartikan dia waktu itu William Miller itu, dan Tuhan izinkan itu untuk menguji orang-orang yang benar-benar mau jadi benar-benar cinta Tuhan, dan memang walaupun delay, terlambat, tetap cinta Tuhan enggak, di situ dibuktikan. Karena kan semua orang bisa mengaku kan Kak Sasha cinta Tuhan, tapi pas delay lah kelihatan yang benar-benar cinta Tuhan atau enggak. Boleh? Krisis lah yang akan tunjukkan. Gimana? Iya, betul. Waduh, itu dia. Dan itu kita akan diuji juga pada zaman kita lewat krisis-krisis yang udah nggak akan berhubungan dengan time lagi, karena time no longer kan, nanti kita belajar juga time no longer. Ya? Oke, nanti minggu depan akan seru lagi karena the message of time kita akan belajar. Kita akan belajar tentang Ottoman Empire, gimana buktikannya, oke? Kita akan belajar tentang Revelation berapa ya itu? 11 atau 9 ya? 11 ya saya itu? Oh 9, iya 9. Aduh ini dia. Wow, oke. Itu dia, makanya Kak Sasha kalau mau itu sekarang, waduh, cepat-cepat nggak enak itu Kak Sasha. Nubuatan dari Revelation 9. Betul. Biar ini dikunyah dulu ya, Gey. Ya, ini dikunyah dulu. Yang penting udah dapat tahunnya. Nanti minggu depan kita belajar tanggalnya gimana cara dapatnya, oke? Gimana Rachel, Ronald, semakin seru belajar firman Tuhan, boleh? Boleh, Kak. Oke, mantap. Diulang-ulang, direnungkan. Dan ini kita belajar pengalaman ini supaya adalah fondasi dan latar belakang untuk menentukan langkah kita sebagai Omega Adventism. Itu dia. Ya, jadi ikut waymark itu nggak pernah salah, betul nggak Kak Sasha? Itu dia. Oke. Kalau gitu kita tutup, tolong direnungkan, diulang, direview. Nanti kita lanjut lagi. Kita akan berdoa ya Kak Sasha. Kita minta Kak Sasha berdoa. Thank you Kak. Oke, mari kita sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, karena kami saudara-bersaudara Present Truth, Amswap di sini, kami bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk kami menyelidiki, mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau juga sudah memberikan terang itu kepada kami untuk boleh menerangi kami punya kehidupan, sehingga kami punya tujuan hidup jelas dan pasti, bahwa kami akan mengikuti selalu waymark itu, dan kami tahu bahwa waymark itulah yang akan menuntun kami kepada semua kebenaran Tuhan yang sudah kami pelajari ini. Biarlah Tuhan mau menolong kami untuk kami bisa menghidupkan ini semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau pilih untuk kami berjalan selalu di dalam terang kebenaran Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa kami harus ambil itu kebenaran itu, kami harus pelajari sendiri, kami harus makan, dan kami harus betul-betul kami olah itu
sehingga itu semua bisa kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih juga Tuhan untuk Gedi yang selalu mau dan sudah pilih untuk jadi pekabar Tuhan yang juga men-sharing akan kebenaran firman Tuhan itu kepada kami semua. Biar kiranya Tuhan mau memberkati Gedi dan seluruh keluarga di Sonder, berikan selalu kesehatan dan juga kekuatan selalu. Dan sepanjang malam ini kami akan beristirahat, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan kami serahkan biarlah kehendak Tuhan yang selalu jadi atas kami semua. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kami hanya bawa doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Gedi. Thank you.